Katakan ada satu itu aku aja tentu. Nah, saku juga saku tadi bisa. Balik ke kasus tentang fardu kifayah. Fardu kifayah artinya apa? Kewajiban kolektif, kewajiban bersama dibebankan kepada sekelompok orang bersama itu. Idza qama al-ba'd, apabila sebahagian menunaikannya, saqata, gugurlah kewajiban untuk kesemua orang bersama. Artinya apa? Kalau dibawakan kepada salat berjamaah, kalau di kerajaan salat berjamaah ada sekelompok orang di suatu kampung, berarti lain apa kewajibannya? Hukum dan ketujuh banyak orang ini. Itu makanya kalau diajak kamu saja aja wehnya. Saja lah. Dulu lah waktu itu. Kalau di antara penyebab langgangnya banyak saja. Kalau ibu model itu, tapi nama ngarajuan itu sebenarnya paham dari hukum bermalihnya dan juga betul. Itu pendapat pertama. Apa dalil? Makanya ada pendapat yang seperti itu. Ada beberapa hadis yang jadi rujukan. Nah, konsep tadi apa? Ini ibadah merujuk ke dalil. Hadis yang pertama hadis Abu Darda. Hadis yang kedua nanti hadis Malik bin Al-Huwairis. Hadis yang ketiga adalah hadis Ibnu Umar. Jadi ada 3 dalil yang menjadi rujukan atau menjadi sandaran bagi orang yang mengatakan salat berjamaah adalah fardu kifayah. Hadis Abu Darda bunyinya ma min salasati nafar, tiada 3 orang fi qaryah dalam suatu kampung, dalam suatu negeri, wala badwi, begitu juga di suatu perkemahan. Kalau dikatakan qarya berarti dia menetap. Kalau dikatakan badwi, badawi ke bawah, itu orang yang tidak menetap, yang berpindah-pindah. Tapi biasanya mereka merompok, nomaden kalau bahasa lainnya. Nah, di mana saja kalau ada satu kampung atau ada suatu perkemahan merompok, di situ cukup 3 orang. La tuqamu fihi mussalah, tidak dilaksanakan, didirikan salat di tengah mereka, illa qad istahwadha alaihim asy-syaitan, malaikat syaitan mengendalikan mereka, menguasai mereka. Fa'alaika bil jamaah, karena itu hendaklah kalian berjamaah. Fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanam al-qasiyah, sesungguhnya serigala hanya akan memakan kambing yang menjauh atau terpisah dari kawanannya. Nah, perintah Nabi inilah, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah. Kalau sudah 3 orang sampai lebih dari itu, 3 atau lebih, sudah harus salat berjamaah ditegakkan. Kalau tidak, syaitan akan mengendalikan mereka. Mereka akan digoda dan dikuasai oleh syaitan. Karena itu senantiasalah berjamaah. Kalau tidak berjamaah berarti terjauh, saling terpisah satu sama lain. Maka sama saja dengan kawanan kambing yang bercerai-berai. Serigala tidak akan menangkap kawanan kambing, melainkan yang memisah dari kelompoknya. Ini adalah perintah. Tapi Nabi katakan di qaryah, dalam satu kelompok, di dalam satu perkemahan. Nah, di sini dikatakan salah 3 berarti tidak keseluruhan. Nah, inilah yang menjadi pemahaman dari para ulama yang mengatakan berarti ini yang 3 ini kalau melakukan digugurlah kewajiban
dalam satu kampung. Itu makanya dikatakan fardu kifayah. Dalil yang kedua adalah dalil Malik ibn Huwairis. Ini yang sudah saya jelaskan kemarin. Malik ibn Huwairis datang kepada Nabi SAW bersama dengan kawan-kawan sebaya. Masih muda-muda tanggung lah, tapi sudah menikah, sudah punya anak. Fa'aqamna, kata Malik, kami bermukim, menetap bersama Nabi SAW 20 lailatan, 20 malam. Wa kana Rasulullah SAW rahiman raqib. Rasulullah ini orangnya penyayang dan perasa. Hati beliau itu perasa loh. Karena itu fadhalna, sudah 20 hari menetap bersama beliau di Madinah, meninggalkan kabilahnya atau kaumnya di perkampungan. Nabi mengira bahwa ini sudah 20 hari, ini orang yang 20 hari rasanya sudah rindu dengan keluarga. Maka ditanya oleh Rasul, ada tak keluarga yang ditinggalkan? Ya, kami beritahu pada meninggalkan istri dan meninggalkan anak. Kata Rasulullah, ya sudah, akhirnya pulanglah ke kampung kalian. Kemudian fa'aqimu fihim, kemudian bermukimlah, menetaplah di tengah-tengah mereka. Itu makanya saya katakan keluarga jangan karena alasan-alasan tertentu begitu saja ditinggalkan. Makanya saya tidak sependapat kalau dengan alasan ingin memperbaiki diri, tinggalkan keluarga sekian hari tanpa ada kejelasannya nafkahnya bagaimana. Kan Tuhan adalah jamin. Saya tidak sependapat dengan itu. Ya, Tuhan menjamin rezeki setiap kita, tapi awak disuruh berusaha dan menjaga keluarga. Nabi saja pergi perang bawa istri. Cuma kan ada pula terkadang yang begitu saja, enteng saja, hanya karena ingin mendapatkan peluang bisnis berbagai macam. Keluarga ditinggalkan bertahun-tahun, berbulan-bulan, dan itu adalah celah rusaknya kehidupan rumah tangga. Makanya ketika ada beberapa calon pengantin ya, yang istilah anak muda sekarang LDR, jarak jauh itu, sudah bergabung saja sudah naik. Nah, tapi ada orang kasusnya Nabi mintul dan tidak mengerti. Dan anak kadian surang konyo sudah kampung ini rumah gadang ko amur nang sen. Kalau nama dari itu coba kecil ancak dan laki jangan. Ya kalau dah lakinya tu kan makan di bawah dia lakinya. Tapi saja orang. Ini yang bertanggung jawab. Dah awal dah jadi pamit. Hendak suruh dah nyampai pulang sudah sekali 2 bulan. Kau nampak dia di dalam pensiunan tu surang dia. Awak mana nebo? Suruh payah nak waktu kawan dah udah kau. Nah, Nabi menyuruh mereka pulang lalailah 20 hari. Siapa ditinggal dengan anak, anak istri pulang. Menetap bersama mereka. Ajarkan mereka ilmu yang telah saya sampaikan. Alimu wa muruhum, suruh mereka mengamalkan. Kemudian Nabi katakan fa idza hadaratis salat, apabila tiba waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum, hendaklah salah seorang azan. Tsumma liyummakum, kemudian hendaklah menjadi imam kalian akbarukum, yang paling tua. Nah, pendapat yang mengatakan fardu kifayah, Nabi tidak mengatakan keseluruhan. Ini pertanda bahwa sebagian menjalankannya gugurlah kewajiban bersama.
Nah itulah makanya mereka menyimpulkan bahwa salat berjamaah itu fardu kifayah. Apalagi hadis Ibnu Umar. Hadis ini populer. Salat berjamaah itu afdal min salatil fardhi, lebih afdal dari salat sendiri bisab'i wa isrina darajah, 27 kali lipat. Kalau ini kewajiban, tidak ada peluang seperti itu. Kalau dikatakan lebih afdal, berarti yang sendiri fadil, baik, yang berjamaah lebih baik. Nah di sini tidak ada kewajiban. Nah dengan alasan itulah makanya pendapat pertama mengatakan bahwa fardu kifayah. Tapi jangan diambil dulu pendapat pertama, kan kaji belum selesai. Apa seorang tak takut mengaji fikih, boleh orang dan tak istiqamah mengaji. Tapi kajian dulu itu sendiri bacinya pada kaji itu separuh. Apalagi kan tak fokus. Nah, tak fokus itu kan berbahaya. Kalau ada ustaz mengaji, babi itu tidak halal gitu. Pas tidaknya dia ada nomor telefon, pas halalnya maduknya ke bulu. Nah itu kesimpulan di luar. Tapi kaji baru lah halal babi gini. Padahal pas tidaknya dia ada. Nah sekarang kita lihat pendapat yang kedua, kelanjutan kita sekarang. Al-qawl tsani, pendapat yang kedua, anna salat al-jamaah sunnatul muakkadah. Pendapat yang kedua, salat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Kita tahu makna sunnah. Sebenarnya di dalam hukum syariat yang ma'ruf dalam teori ilmu hukum syariat Islam, pembagian hukum ini yang ma'ruf yang selama ini berkembang adalah 5. Hukum taklifi itu 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu teorinya. Nah ini namanya teori usul fikih. Madhabnya adalah madhab al-mutakallimin. Yang satu imam-imam dari madhab ini adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan imam-imam madhab di luar dari Imam Abu Hanifah. Tetapi madhab Hanafi yang dikatakan teori ilmu usul fikih al-fuqaha tidak 5. Mereka yang pertama bukan wajib, fardu. Di bawah dari fardu wajib. Setelah itu mandub. Setelah itu baru sunnah. Kemudian lanjut ada makruh. Makruh itu mereka bagi. Ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Kemudian berikutnya baru haram. Jadi berbeda teorinya, pembagiannya. Nah, sekarang kita ambil teori yang umum dahulu, yang dikatakan sunnah. Jadi kata sunnah itu, ketika mendengar kaji, hati-hati waktu memahaminya. Sebab makna sunnah tidak satu. Makanya baca inginkan kawan-kawan yang kecil, ikut tak menurut sunnah, tunggu dulu. Ikut tak sunnah, apa makna sunnah di situ? So, sunnah itu istilah yang muncul dalam berbagai disiplin ilmu. Ada sunnah dalam disiplin ilmu hadis. Ada sunnah dalam disiplin ilmu usul fikih. Ada sunnah dalam disiplin ilmu fikih. Bahkan ada pula sunnah dalam pengertian ahlul asar atau ahli sejarah misalnya. Jadi ketika orang menyebut ini sunnah, harus berhati-hati kita memahami apa ini sunnah. Menurut ahli hadis, yang dikatakan sunnah manukila an Rasulillah, apa saja yang dinukilkan
dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik berupa min qaulin, baik perkataan beliau, au fi'lin, atau perbuatan beliau, au taqrir, atau ketetapan beliau, au sifatin, atau karakter beliau, khalqiyatin kanat am khuluqiyah, baik karakter fisik maupun karakter kepribadian beliau, akhlak. Itu sunnah satu juga. Jadi kalau ada hadis yang mengecekkan dari Nabi SAW, rambut Nabi itu menyentuh kedua bahu, sunnah. Kalau ada riwayat yang mengecekkan bahwa Nabi itu wajah beliau, tubuh beliau itu warna kulit beliau putih bersih, tidak kemerah-merahan, sunnah. Dalam itu hadis. Kalau ada riwayat yang mengecekkan bahwa Nabi SAW ketika mengambil makanan dengan 3 jari, sunnah tak? Menurut ahli sunnah. Kalau ada yang menceritakan bahwa Nabi SAW menikahi sampai sekian orang, 11 orang wanita, dan terakhir adalah Maimunah binti Haris, itu hadis Nabi, sunnah tak? Sunnah. Itu dalam ilmu hadis. So, kenapa demikian? Karena ahli hadis itu tugas dia adalah menghimpun seluruh perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi, informasi tentang Nabi baik fisik maupun karakter sifat beliau. Itu karena itu ahli hadis kumpulan semua. Itu pada mulanya. Kemudian datang Imam Al-Bukhari mencoba menyeleksi dari berbagai cerita tentang Nabi, mana sahih, mana tak sahih, diseleksi. Tetapi apakah seluruh yang diceritakan oleh Nabi itu menjadi beban nanti untuk umat? Itu dulu. Ahli hadis tak sampai di situ dah. Karena di situlah fuqaha, ahli fikih, ahli usul mulai bekerja. Tidak semua yang diriwayatkan oleh Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi beban bagi umat. Contoh, Nabi itu kulitnya putih yang bersih, macam dia kulit awak. Apakah dengan model itu kulit Nabi itu harus skincare loh tiap hari? Nah, berarti ada dari riwayat-riwayat tentang Nabi itu dan tidak sama kekuatannya membebani umat beliau. Contoh, Nabi nikah pertama kali aja Ummul-Mukminin. Sudah itu sudah satu Aisyah dan seterusnya sampai nanti Maimunah binti Haris balik. Tanya ke bapak, sebalik juga. Nah ternyata tidak begitu untuk umat beliau. Nah begitu juga ketika Nabi SAW makan 3 jari, ada beliau makan. Tentu beliau mungkin memakan sesuatu yang bisa dipungut. Apa kalau dia orang sup, kalau 3 jari makan sup, video keselesai. Nah, jadi hadis-hadis yang dikumpulkan oleh ulama hadis itu diolah, dikaji oleh para ahli fikih dengan ilmu usul. Kemudian dapatlah kesimpulan iko petunjuk. Oh, iko khusus untuk Nabi, iko tidak mencoba. Nah karena itu ketika ahli usul, ahli fikih disebut sunnah, mereka sudah memiliki 2 pengertian dalam sunnah. Sunnah dalam pengertian ahli hadis tadi, tetapi mereka keluarkan apa? Yang tidak ada muatan tasyri', tidak menjadi beban syariat kepada umat. Adakah? Ada yang bersifat khususiyah, keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi akicet ulama fikih, ulama usul dikatakan sunnah adalah yang dimungkinkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, perbuatan, kata
ketetapan yang di dalamnya ada muatan tasyri', ada muatan tasyri', ketetapan hukum. Kenapa? Karena mereka mengkaji tentang apa? Ada kawah kerajuan, ada menjadi baban awak. Nah, jadi sudah berbeda sebenarnya. Nah, kemudian mereka memiliki pula istilah sunnah dalam makna sampai 5 ketetapan itu membebani awak. Nah, muncullah kata sunnah atau mandub nadab. Kata ahli fikih apa? Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Kata ahli fikih, yaitu yang diberi pahala melakukannya atas perbuatannya. Kalau di kerajuan lewat dan sunnah itu tapi pahala. Wa la yu'aqab, namun tidak dihukum dikarenakan meninggalkan. Itu nama populer. Itu makanya sunnah itu acuk di bola lurang. Oh, ada kerja kan sunnah. Itu definisi ahli fikih. Sedangkan ahli usul berbeda dari itu. Apa kata ahli usul? Yang dikatakan sunnah ma talabahu syari', yang dituntut oleh syari', oleh Allah dan Rasul, fi'lahu, untuk melakukannya. Jadi dituntut. Sunnah diwajib sama dituntut di kerajuan. Namun timbul diwajib talaban. Jadi ma talabu syari' min al-mukallafi fi'lahu, yang dituntut oleh syari', oleh Allah, oleh syariat ini, oleh Allah Azza wa Jalla untuk orang kerajuan. Tapi tuntutannya itu ketika dibaca itu talaban jaziman, tuntutan yang mengandung keharusan atau wajib, ijab. Tapi kalau tuntutannya itu ghaira jazim, talaban ghaira jazim, tuntutan yang tidak ada di dalam dalilnya keharusan, berarti kau adalah mandub atau sunnah. Nah, artinya antara sunnah dengan wajib dalam pandangan ahli usul fikih sebenarnya sama-sama dituntut di kerajuan. Itu makanya rencanya dan wak populerkan sunnah itu apa artinya? Dan rancak di kerajuan akhir. So, kalau hatijo dan dipopulerkan di kerajuan bapak lo dan dipopuler tak berdosa. Awak acuk dan ujung itu saja mati kan lekang berdosa. Padahal hidup itu sebentar, awak hidup itu dapat jadi pahala dah itu. Bukan mengerajuan dan tak berdosa saja. Dan sunnah itu adalah yang sebaiknya dikerjakan. Itu merancak buat tanam dalam kepala orang. Ada sunnah dan sebaiknya orang kerajuan. Jadi pandang enteng. Sebab memandang enteng yang sunnah itu kan sama saja memandang enteng dan dicintai oleh Allah dan Rasul. Semuanya memandang enteng dan makruh. Itu saja memandang enteng dan tak ketujuh oleh Allah dan Rasul. Jadi bagi namanya bapak dapat rokok kamu itu, kemudian di kerajuan dia, nanti dipandang enteng namanya, tidak dipandang bahwa suka dan tidak sukanya Allah. Dan makruh itu jadi hendak ketujuh oleh Allah. Walaupun tidak berdosa dalam pengertian ulama, tetapi Allah tidak suka. Awak cari di dalam hidup kau kan keridhaan Allah supaya awak dimasuk ke nanti dalam surga. Ada definisi dari ilmu dan awak dapat, definisi dan awak terima itu kadang berpengaruh kepada sikap. Makanya saya ingatkan dulu, sunnah. Sunnah maknanya apa? Sesuatu yang sebaiknya dilakukan. Nah, ketika dikatakan dia muakkadah, makna muakkadah adalah dikokohkan, diteguhkan. Jadi nampaknya dia tidak sunnah biasa. Kenapa dikatakan muakkadah? Yang pertama, tidak ada dalil yang mewajibkan. Benar, tidak sampai ke tingkat wajib. Tetapi dari amalan Rasulullah, dari ajakan-ajakan yang sampai dari beliau kawan, itu begitu banyak amalan-amalan itu dijanjikan oleh Nabi dengan keutamaan-keutamaan. Dan beliau di dalam prakteknya tidak pernah, hampir tidak pernah meninggalkan.
Nah disitulah makanya ulama menaikkan peringkat. Kok tidak sunnah ya sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, yang mengatakan sunnah muakkadah ini adalah mazhab Hanafiyah, mazhab Hanafi dan Maliki. Mazhab Hanafi dan Maliki. Tadi yang pertama Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Bisakah berbeda Hanafiyah dengan Imam Abu Hanifah? Bisa tidak? Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, fa'adalul aqwal wa aqrabuha ila as-shawab anna al-jama'ah min as-sunan al-mu'akkadah allati la yukhillu bi mulazamatiha ma'an kam illa mahrum masyhur. Kata Imam Asy-Syaukani, pendapat yang paling moderat kalau bahasa sekarang, yang sedang terkait dengan sholat berjamaah itu adalah di antara hukum adalah ibadah yang disunnahkan sebagai suatu sunnah muakkadah. Artinya apa? Kalau ada orang yang mengabaikannya, yang tidak mempedulikannya, orang itu tak lebih dari orang yang diharamkan mendapatkan keberkahan dan celaka. Malam orang itu. Nah, jadi berarti dengan demikian kata Imam Asy-Syaukani bahwa yang paling berat dari pandangan-pandangan hukum, salat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah. Kalau dijadikan dia sebagai syarat sah salat, tidak. Apakah dia bisa dikatakan sebagai kewajiban fardhu ain? Tidak, kata Imam Asy-Syaukani. Nah, Ibnu Abdul Bar, seorang faqih mazhab Maliki, mengatakan bahwa pendapat tentang salat berjamaah itu sunnah muakkadah itu kebanyakan pendapat ahli fikih di Irak, di Syam dan Hijaz. Itu adalah pendapat yang kedua, sunnah. Apa dalil mereka adalah hadis Ibnu Umar tadi juga, bahwa salat berjamaah afdal 27 kali lipat, 27 derajat dibandingkan salat sendiri. Nah, kata Imam As-San'ani rahimahullah, kalau seandainya hadis tersebut dipahami dengan benar, bahwa salat berjamaah afdal atau melebihi 27 kali lipat dari salat fardu, itu pertanda bahwa itu tidak wajib. Kalau wajib, tidak ada pilihan begitu, afdal begitu. Kalau dikatakan salat berjamaah afdal 27 kali lipat, berarti salat sendiri juga bagus. Cuma yang bersama berjamaah lebih afdal daripada yang seorang. Itu pertanda bahwa salat berjamaah tidak wajib, kata Imam As-San'ani. Kemudian ditambah dengan hadis Abu Musa Al-Asy'ari. Hadis Abu Musa Al-Asy'ari yang diriwayatkan, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, inna a'dhaman nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling besar ajran pahalanya fi shalah, di dalam salat, ab'aduhum ilaiha mamsha, orang yang paling jauh perjalanannya ke tempat salat berjamaah. Nah, walladhi yantadhiru as-salat hatta yusalliha ma'al imam fi jama'atin a'dhamu ajran min alladhi yusalliha thumma yanam. Orang yang menunggu salat sehingga dia salat dengan imam berjamaah lebih besar a'dhamu ajran, lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang salat sendiri dia tidur.
Kemudian sholat sendiri kan tidak dikatakan batal oleh Nabi. Nah, inilah yang menjadi alasan bagi pendapat yang kedua, bahwa sholat berjamaah tidak sampai ke peringkat wajib fardu ain dan tidak pula sampai ke tingkat fardu kifayah, tapi hanya sunnah muakkadah. Belum selesai, baru 2 ayat. Pendapat yang ketiga, sholat berjamaah itu syarat. Nah, ini yang paling berat. Sholat berjamaah itu adalah syarat sah sholat. Artinya tidak sah sholat tanpa berjamaah. Kewajibannya masing-masing. Artinya sholat berjamaah itu diwajibkan kepada orang per orang. Untuk hadir, kalau dia lakukan sholat sendiri, tidak sah. Pendamping nampak lihat kalau dikecek karena nampaknya rumi kurang mendengar. Kadang kaji itu kok karena ya teman ada karena kaji mana ada dan karya selamanya berdasar. Urusan nanti kita akan pakai yang mana itu persoalan lain. Kenapa? Karena tentu yang mengatakan itu punya alasan. Nah, yang perlu kita kaji apa alasan dia mengatakan itu adalah masing-masing berkewajiban dan itu syarat sah. Nah, dan ini pendapat sekelompok ulama. Di antara yang berpendapat seperti itu adalah Ibnu Taimiyah dalam salah satu pendapat. Jadi ada 2 riwayat, 2 informasi dari Ibnu Taimiyah. Salah satunya adalah salat berjamaah itu adalah fardu ain dan menjadi syarat sah salat. Termasuk muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah atau Ibnu Qayyim. Termasuk Ibnu Qayyim, Ibnu Abi Musa, dan itu pendapat mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri ini mazhab yang boleh dikatakan dari sisi formalitas pengikutnya tidak banyak, tetapi kadang sebagian kajiannya dipakai oleh orang. Mazhab Zahiri ini adalah mazhab yang sering memahami dalil sesuai dengan zahir nas atau tekstual kata orang sekarang. Itu makanya kebetulan kami mengaji tentang fikih keluarga di Surau Bukit Tinggi, fikih nikah, baru sampai pada muqaddimah nikah, yaitu tentang pertunangan. Kalau sah pertunangan, ada dampaknya boleh melihat tunangan itu. Nah, dalam masalah itu pendapat Zahiri itu agak beda dengan penjelasan. Waktu itu kalau pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, yang boleh dicari itu adalah wajah dan telapak tangan. Mazhab Hanafi mengatakan boleh mencari wanita, dicari wanita yang lah dipinang itu dalam keadaan berpakaian rumah, termasuk mazhab Hambali. Jadi lienyo kate, kemudian dari telapak kaki ke atas sampai pertengahan betis lah wanita itu. Tiba di mazhab Zahiri, dia inyo harfiah saja, keceknya boleh cari satu. Tapi sebagian orang bukan berarti disuruh tanggal, tidak, gitu ya. Tapi secara diam-diam boleh terlihat kalau tujuan untuk menikah. Nah, itu Zahiri, mulai itulah karakter dari mazhab Zahiri. Kenapa? Karena dia berbicara dengan hadis Nabi itu menyuruh cari. Dalam hadis itu, ke seorang Al-Mughirah, sahabat Nabi Mughirah bin Syu'bah,
ketika menikah, termasuk juga Jabir bin Abdullah. Dari Jabir bin Abdullah ada juga hadis tentang itu. Dia ada seseorang meminang perempuan, Nabi bertanya, hal nadarta ilaiha, sudah engkau lihat dia? Lah, kata Nabi, unzur ilaiha. Kan itu bunyi perintahnya, carilah dong. Nah, kalau Nabi dia cari wajahnya, cari telapak tangan. Nah, carilah dong. Kalau carilah dong perintah Nabi, jadi tambah-tambah lah tuh zahiri. Carilah manusia tu. Tak ada Nabi ngecekkan bukunya kah, telapak tangannya. Kalau carilah dia, lihatlah dia. Dia carilah semuanya. Saya boleh cari. Itu pendapat zahir. Tapi ada juga di dalam ijtihad lain dia bagus juga di dalam memahami dalil. Nah, kalau itu awak jangan hendaknya tergiring dalam kefanatikan mazhab. Kita jelaskan itu supaya kita tahu, oh begini. Jadi kaya umat Islam ini sebenarnya dengan pemahaman. Selama berdasar. Tapi kalau tidak berdalil, itu tidak bisa kita ikuti. Nah, kemudian Zahiriyah mengatakan bahwa wajib, fardu ain dan syarat. Artinya kalau ada salat berjamaah kalau orang itu wajib, berarti salat tidak sah. Nah, di antara mereka, dalil yang mereka pakai, ada dua dalil yang populer. Yang pertama adalah hadis Ibnu Abbas, man sami'an nida, siapa yang mendengarkan panggilan azan, falam ya'ti, tidak datang dia memenuhi panggilan azan, fala salata lahu, tidak ada salat baginya illa min udhrin, kecuali kalau dia dalam keadaan berudhur. Ini hadis dalam riwayat Ibnu Majah, di dalam Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Hadis ini sahih secara sanad. Nanti kita akan tahu mana kok di ulama lain tak dirujuk dan seperti itu. Dirujuk, tapi dari pemahamannya nanti berbeda. Karena kata fala salata, tidak ada salat itu ada kalimat dan tidak tertulis antara la dengan salat. Tidak salat. Apa makna tidak salat? Bisa tidak sah, bisa tidak sempurna. Jadi karena itu tidak bisa dikatakan pada salat itu maknanya tidak sah. Tidak sah itu ijtihad dari mazhab Zahir. Nah, mereka mengatakan pada salat dan tidak ada salat orang yang mendengarkan azan dan datang dia tidak ada salat. Maknanya menurut Zahiriyah adalah tidak sah menurut mereka. Nah, itulah yang jadi dalil. Kemudian hadis dari Imam Al-Bukhari, hadis Abu Hurairah ini populer, sering Bapak dan Ibu dengarkan hadis ini. Cuma mungkin matan yang selama ini tidak dibacakan. Walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amra bi khatabin. Demi yang menggenggam jiwaku, ada keinginan rasanya, rasa-rasa ingin, tekad, saya kata Nabi, menyuruh bi'atabin yuhtatab, untuk dicari seikat kayu bakar. Summa amura bis-salat, kemudian aku perintahkan untuk salat. Fayu'adzina lah, kemudian muazzin mengumandangkan azan. Summa amura rajulan fayu'umman nas, kemudian saya perintahkan seseorang untuk jadi imam menggantikan saya, kata Nabi. Sedang kemudian kemana? Summa ukhalif ila rijal, kemudian saya akan datang, saya perhatikan setiap orang-orang yang tidak datang untuk pergi salat. Fa'uharraka alaihim buyutahum, aku bakar rumah mereka, kata Nabi. Walladzi nafsi biyadihi, demi yang menggenggam jiwa, law ya'lamu ahadukum annahu yajidu araqan saminan aw mirmatain hasanatan la syahida isya. Kalau seandainya orang tahu bagaimana besarnya pahala salat isya itu, walaupun itu di waktu-waktu orang sedang berperang dengan matanya sendiri. Kini tak matur saja barangnya, termasuk
rakor bagi macam-macam. Kalau tahulah dia bagaimana besarnya pahala salat itu, dia akan datang. Nah, ini yang jadi dalil bahwa salat berjamaah itu adalah fardhu ain dan tidak sah kalau dilakukan sendiri kecuali karena uzur. Itu dalil mazhab Zahir. Sedangkan mazhab yang keempat, yang terakhir, salat berjamaah itu fardhu ain, ya, tapi tidak menjadi syarat sah salat. Nah, beda sedikit. Kalau yang ketiga tadi syarat sah, kalau sendiri lakukan tidak sah. Harus berjamaah. Fardhu ainnya sama dengan keempat, fardhu ain tapi tidak syarat sah. Ini pendapat diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Abu Musa Al-Asy'ari, termasuk juga ulama kalangan tabi'in, murid dari Ibnu Abbas, yaitu Atha bin Abi Rabbah, termasuk juga Al-Faqih, faqih madhab dari negeri Syam, yaitu Al-Imam Al-Auza'i, dan juga Abu Thur, termasuk juga kalangan ahli hadis seperti Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dari kalangan Syafi'iyah, dan begitu juga kebanyakan pendapat mazhab Hanafi, dan itulah mazhab menurut mazhab Hambali, dan juga itu adalah menurut mayoritas sahabat, yaitu fardhu ain. Fardhu ain kecuali kalau ada uzur, tapi tidak menjadi syarat sah. Nah, kalau kita melihat pendapat yang mengatakan ini adalah fardhu ain yang keempat, kemudian dikaitkan dengan pendapat yang kedua, sunnah muakkadah, sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda. Pendapat yang keempat, kalau toh tidak dilakukan berjamaah, mereka mengatakan sholat tetap sah, tetapi mereka meninggalkan kewajiban yang semestinya mereka lakukan. Apa dalil? Dalil yang mereka pakai adalah hadis man sami'an bidah tadi. Siapa yang mendengarkannya, itu tanda kewajiban. Kemudian dalil yang mereka pakai adalah surat An-Nisa ayat 102 tentang salat di dalam takut, di dalam peperangan. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Apabila engkau berada di tengah mereka, wahai Muhammad, di medan tempur, kemudian engkau dirikan salat untuk mereka, faltakum ta'ifatun minhum ma'ak, hendaklah sekelompok berdiri bersama engkau, sedangkan yang lain siap dengan senjatanya. Ini di dalam perang. Kalau seandainya ini bukan kewajiban, masa di dalam perang mesti dilakukan juga, akan menimbulkan mudarat. Nah, ini adalah dalil yang sangat terang, sangat jelas bahwa salat berjamaah itu adalah wajib. Tidak boleh meninggalkannya illa min udhri, kecuali karena udhur, seperti takut atau sakit atau bencana alam atau kondisi cuaca tidak memungkinkan orang untuk datang untuk melakukannya. Nah, semua itu baru dipandang tidak ada kewajiban atas orang tersebut. Nah, ini adalah pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat di samping Al-Quran Al-Karim juga diperkuat dengan hadis-hadis seperti tadi Nabi SAW ingin membakar rumah orang yang tidak datang berjamaah dan sebagainya. Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan bahwa hadis yang menunjukkan Nabi SAW berkeinginan untuk membakar rumah orang tidak hadir salat berjamaah pada tidak ada uzur, ini menunjukkan apa? Bahwa
bahwa itu adalah perintah yang tidak boleh diabaikan. Namun kalau ada yang mengatakan itu sebatas fardu kifayah, nah, seperti itu tidak masuk di dalam petunjuknya. Begitu juga kalau dikatakan sunnah. Kenapa? Karena tidak mungkin ada kecenderungan Nabi untuk melakukan hal itu kepada orang yang meninggalkan sunnah. Nah, hadis tentang Nabi ada keinginan tadi untuk membakar itu menunjukkan bahwa itu fardu untuk masing-masing. Nah, karena itu pendapat yang keempat ini sepertinya memiliki alasan yang cukup kuat. Nah, namun karena seluruhnya dalam bentuk isyarat, tidak ada tasrih sarah, terus mana yang akan kita pakai di dalam amalan kita seperti apa? Ada 4 pendapat tadi. Yang pertama fardu kifayah, yang kedua sunnah muakkadah, yang ketiga syarat sah salat, yang keempat fardu ain. Nah, sebagian ulama mengatakan yang lebih dekat itu adalah yang keempat, fardu ain. Tetapi saya lebih cenderung memilah kedua. Dari sisi melaksanakan berjamaahnya, dia adalah fardu kifayah. Karena mendirikan jamaah itu adalah kewajiban bersama. Dari sisi iqamah syiar salat, mendirikan salat berjamaah di tengah suatu kampung, di tengah suatu kelompok, itu fardu kifayah. Tapi dari sisi masing-masing orang yang melakukan, memang dia tidak sampai ke peringkat wajib secara salat. Karena itu saya lebih cenderung mengatakan bahwa salat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah, dia tidak sunnah biasa. Artinya orang yang meninggalkannya tanpa alasan yang syar'i masy'um mahrum, orang yang malang dan orang yang tidak mendapatkan rahmat dan rugi sebesar-besar. Sebab kalau memang ini suatu kewajiban, Nabi tidak akan katakan hamam. Saya berkeinginan, tentulah beliau lakukan. Jadi karena itu hadis yang tadi dinukilkan dari Rasul SAW, bahwa beliau ingin membakar keinginan beliau, rumah orang yang tidak datang berjamaah. Kalau betullah itu kewajiban, tentu beliau akan langsungkan hukuman tersebut, tidak akan beliau tolerir. Jadi hadis tersebut tak lebih menunjukkan bahwa salat berjamaah itu sesuatu yang tidak boleh diabaikan, tidak boleh dianggap enteng. Tapi harus bersemangat seseorang untuk menunaikannya. Selama tidak ada uzur syar'i, tidak boleh dianggap ringan salat berjamaah. Jadi karena itu pendapat yang kuat dari 4 pendapat dari sisi mendirikannya itu fardu kifayah. Artinya tidak boleh ada satu kampung yang tidak boleh, yang tidak dilaksanakan padanya berjamaah. Kemudian dari sisi masing-masingnya, dia menjadi amalan sunnah muakkadah, adalah sunnah yang sangat dianjurkan dan amalan yang tidak boleh diabaikan, dekat kepada wajib. Kenapa tidak kita katakan wajib fardu ain saja? Karena dalil-dalil yang menunjukkan itu kewajiban tidak sampai ke tingkat sharih menyatakan itu kewajiban. So, yang ada adalah hadis-hadis Nabi yang mengajak orang untuk melakukannya dengan keutamaan-keutamaan dan ancaman-ancaman yang dilakukan oleh Nabi bagi orang yang mengabaikannya. Jadi dengan demikian, jangan dianggap salat berjamaah ini sunat biasa dan jangan dilalaikan. Jangan dianggap enteng. Bersemangatlah untuk hadir, walaupun pendapat banyak ulama mengatakan bahwa itu sunnah muakkadah dan masing-masing
adalah sunnah, adalah fardu kifayah untuk kebersamaan, untuk mendirikannya, dan sunnah muakkadah untuk masing-masing, itu bukan berarti alasan untuk meninggalkan. Dan bagi yang berpendapat itu wajib, tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Karena di antara ulama ada yang mengatakan wajib yang lebih kuat, tapi saya lebih cenderung mengatakan sunnah muakkadah lebih kuat, karena tidak ada dalil-dalil yang sampai ke tingkat pasti mewajibkan. Kalau kita rujuk mazhab Hanafi, mungkin mazhab Hanafi akan mengatakan wajib bukan fardu, karena fardu yang tertinggi. Jadi kesimpulan kita, salat berjamaah adalah sunnah muakkadah untuk masing-masingnya, tetapi mendirikannya di suatu kampung, suatu negeri adalah fardu kifayah. Namun persoalannya, kepada siapa salat berjamaah ini diwajibkan atau disunnah muakkadahkan? Ini persoalan. Nah, bila demikian adanya, maka perlu kita cari tahu terlebih dahulu, apakah perintah salat berjamaah itu tertuju kepada seluruh umat, atau adakah orang-orang tertentu, orang-orang tertentu yang tidak sampai perintah itu ke tingkat yang saya katakan tadi, sunnah muakkadah tersebut. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, di sini muncul persoalan yang kadang sering disampaikan tanpa ada alasan yang kuat, yaitu apakah kewajiban mendirikan jamaah dan sunnah muakkadah untuk melakukan jamaah ini meliputi laki-laki dan perempuan? Itu pertanyaan yang sering muncul. Nah, dalam perkara ini ada beberapa pandangan para ulama tentang hukum salat berjamaah untuk wanita. Dan mereka mengatakan bahwa yang tersuruh untuk melakukan salat berjamaah dengan ketentuan hukum tadi adalah laki-laki. Jadi laki-laki tidak bisa berkelit lagi nih. Soal itu sepakat ulama bahwa dalil-dalil yang menuntut orang untuk melakukan salat berjamaah itu tertuju kepada siapa? Kepada ar-rijal, kepada laki-laki. Adapun yang wanita, tidak seperti hukum bagaimana laki-laki diperintah, tetapi ada satu hal yang disepakati. Apa itu yang disepakati? Bahwa wanita tidak boleh dilarang untuk hadir ke rumah Allah melakukan ibadah berjamaah selama tidak ada kekhawatiran fitnah akan menimpa mereka. Sepakat itu bahwa tidak ada larangan. Bahkan di dalam hadis, wali wanita, begitu juga suami, dilarang untuk melarang. Artinya tidak boleh suami melarang wanita, tidak boleh bapak melarang wanita untuk hadir di rumah Allah. La tamna'u ima Allahi an masajidillah. Jangan kamu halangi hamba-hamba Allah yang perempuan, yang wanita
untuk hadir di rumah. Tetapi ada syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah mereka aman dari fitnah. Aman dari fitnah itu bukan aman menasong fitnah, itu maknanya. Aman dari fitnah artinya terjaga kehormatan mereka, kemudian terjaga agama mereka, dan mereka keluar dalam keadaan tidak terancam jiwa mereka. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, karena itu kalau mereka keluar dari rumah untuk beribadah, apalagi di pasar, harus tetap dalam kondisi taat kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun baik ke majelis taklim kok, pokoknya pun tak nyaman mana, sudah selesai majelis taklim itu tagak tapi pandai. Bandung kamera TikTok kau tu joget-joget. Kalau itu jangan datang. Jadi yang perlu diingat, jadi apabila wanita hendak datang ke masjid, maka tidak ada alasan bagi seorang wali itu ayah, siapa yang bertanggung jawab terhadap wanita, begitu juga seorang suami untuk menghalangi wanita untuk hadir berjamaah. Itu sepakat itu, tidak ada ikhtilaf. Nah, namun kalau mereka hadir salat berjamaah, apakah kehadiran mereka itu adalah karena suatu kewajiban? Dari dalil-dalil yang ada, pendapat yang kuat, karena ada pengecualian bagi wanita, yaitu salatul mar'ati fi baitiha afdal min salatiha fi masjid qaumiha. Salat wanita afdal di rumahnya dibandingkan dengan salatnya di masjid kaumnya. Disinilah ulama akhirnya berpandangan bahwa kewajiban mendirikan syiar salat berjamaah dan perintah salat berjamaah yang tadi dikatakan sunnah muakkadah tidak melekat kepada perempuan. Tapi jangan bahas itu, ibu-ibu tidak perlu kamu saja, itu tidak benar. Yang perlu digarisbawahi. Kalau ada yang mengatakan ibu-ibu tidak perlu kamu saja, itu tidak benar. Kenapa? Karena kehadiran wanita ke rumah Allah bukan hanya untuk salat berjamaah. Seperti menuntut ilmu sama laki-laki yang berusia. Talabul ilmi fardhah ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu kewajiban baik muslim laki-laki maupun perempuan. Jadi jangan perdebatan tentang kewajiban atau perintah salat berjamaah bagi wanita kemudian melebar kemana-mana sehingga akhirnya wanita tidak hadir ke rumah Allah. Itu berkelebihan namanya, itu melampau namanya. Sebab yang dipersoalkan adalah perkara apakah wanita hadir itu wajib, dianjurkan sangatkah untuk salat berjamaah atau tidak.
sebatas itu. Tapi kehadiran ke rumah Allah, kenapa ini yang saya garis bawahi dahulu? Karena saya mendengar sebagian orang yang kadang melampau dalam berfatwa. Manusia tidak perlu ke masjid, tunggu dulu. Yang dipertikaikan ulama bukan tidak perlu ke masjid. Yang dipertikaikan ulama adalah kewajiban berjamaahnya. Itu yang jadi maudhu' al-khilaf. Objek perbedaan pendapat itu cuma yang muncul di dalam kajian para ulama. Jadi tidak sampai kepada masalah hadir ke rumah Allah. Karena hadir ke rumah Allah itu tidak hanya dalam satu makna, tidak satu tujuan. Nah, bagaimana pendapat para ulama dalam perkara ini? Kalangan mazhab Hanafi berpandangan bahwa kehadiran wanita, kehadiran wanita untuk menunaikan salat berjamaah dan juga para ulama lainnya, termasuk dalam mazhab Maliki, termasuk mazhab Syafi'i, termasuk mazhab Hambali, di keempat mazhab itu wanita hukumnya boleh hadir berjamaah. Jadi bukan terlarang. Yubahu lil nisa'i hudurul jama'ati fil masajid. Wa in kanat salatuha fi baitiha khairan laha wa afdal. Meskipun salatnya di rumahnya lebih baik dan afdal, tetapi hadirnya di rumah Allah mubah, boleh. Apa yang menunjukkan boleh? Jadi jangan ada hukum-hukum yang dikeluarkan untuk menyingkirkan wanita dari masjid. Itu tidak benar itu. Dalil yang dipakai oleh para ulama menyatakan bahwa wanita hadir untuk berjamaah di masjid. Ini berjamaah saja ya, bukan bermajelis ilmu, bukan untuk membicarakan misalnya ada pertemuan antara wanita, ada musyawarah berbagai macam. Itu lain lagi masalahnya. Ini hanya perkara salat berjamaah. Ini pun tidak semuanya nanti. Bagaimana dengan sholat sunnah seperti hari raya? Bahkan Nabi SAW menyuruh wanita-wanita muda yang dalam keadaan haid pun kalau dapat keluarlah ke lapangan. Jadi ini adalah peristiwa masalahnya khusus. Apa yang menjadi dalil ulama membolehkan wanita hadir di rumah Allah? Yang pertama adalah hadis Ibnu Umar yang saya bacakan tadi, la tamna'u ima Allah an masajidillah. Jangan kalian melarang para wanita-wanita hamba Allah dari rumah-rumah Allah. Kalau dilarang untuk melarang, itu pertanda bahwa mereka boleh hadir untuk datang berjamaah. Kemudian fakta di masa Nabi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim juga sahih. In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli as-subha wa yansarifu an-nisa' mutalaffi'at bi murutihinna ma yu'rafna min al-ghalas. Perhatikan, di masa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subuh, wanita lebih dahulu yang sarif keluar, mereka berselimutkan dengan selendang mereka yang tebal, tidak ada yang mengenali siapa itu karena masih gelap.
Artinya apa? Sahabat-sahabat wanita pun hadir bersama Nabi sholat berjamaah. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memendekkan bacaan sholat karena mendengar tangisan bayi. Apa kata Nabi? Inni la aqumu ila shalah wa ana uridu an utawwila fiha. Saya berdiri melakukan salat sebenarnya ingin memanjangkan bacaannya. Fa asma'u buka as-sabi. Saya dengarkan tangisan bayi. Fa atajawwazu fi salati. Aku ringkaskan salatku karata an asyqa ala ummihi. Khawatir saya menyusahkan ibunya di belakang. Anaknya mana hidupnya masih jadi. Nah, kalau faktanya di zaman Nabi para wanita ikut berjamaah dengan Rasul, tidak ada hak ulama hari ini mengatakan wanita bermasalah saja. Nah, itu dahulu yang kita. Jadi itu sebenarnya kami kok hukum kami hadir yang wanita ke masjid sunat muakkadah kata tak. Sama lebih buruk. Tapi dulu yang sepakat itu bahwa wanita tidak boleh dilarang. Nanti baru ada hikmahnya. Bahwa kok kami dikecekkan afdal di rumah dibandingkan di masjid. Itu pokoknya ada yang bertanya waktu awal, bagaimana kok sampai 1:30 balik mengaji ya kan? Karena Allah menginginkan ibu-ibu pulanglah ke rumah. Kalau apa-apa kamarkan sebagian pulang. Selesainya berjamaah pulang, bisa juga jangan mengaji. Mau mengaji ini kok makan cari sebuah dua surang jangan pada itu. Tapi ada orang sapi bukan pengajinya, bukan pulangnya, lalanya di mall dulu, kena merumi. Padahal di sekolah dia capek. Lamlah kami kan suami. Itu pahala besar itu. Nah, baik kita cukupkan dulu sampai di sini insyaallah kita lanjutkan. Wafaqallahu iyyakum wa yuhibbu Allah wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.